later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi semua dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu ya teman. Nah, di sini itu ada Poco X3 Pro. Nah, di sini nanti kita akan coba berapa lama sih pengerjaan Poco X3 Pro yang kasusnya itu matot. Kita cek ampernya berapa dan kerusakannya di bagian mana ya teman-teman, karena handphone itu semua kasus itu tidak bisa diprediksi, tapi namun harus dicek terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, nanti kita akan cek dimana kerusakannya handphone ini teman-teman ya. Ini langsung saja kita akan cek teman-teman ya. Handphonenya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tapi ini handphonenya masih belum ada servisan sih. Untuk di bagian IC power yang ini ya, IC power yang ini tuh sudah dipanasi sama blower ya, ini bekasnya. Tapi kalau yang di belakang itu masih utuh teman-teman ya, masih segelan seperti ini, itu belum ada servisan sama sekali ya. Ini nanti kita coba cek pakai pengecasan adapter ya teman-teman ya, atau coba kita colok ke PC, kita pasang dulu soket baterai dan soket USB nya, tinggal kita coba colokkan ke PC seperti ini ya. Kita lihat apakah nanti dia terkonek 908 atau tidak. Nah, di sini tuh tidak ada tanda-tanda terkonek. Nah, ini ya, dia itu terkonek 9008. Ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini ya, ini sudah terkonek 9008 ya. Kita coba cabut, lalu kita tancap lagi, dia terkonek lagi 9008 ya. Handphonenya ini mati teman-teman ya, terkonek 9008. Kasus Poco X3 Pro itu biasanya sih kebanyakan kalau CPU yang bertumpuan itu kebanyakan yang bermasalah itu di CPU dan RAM-nya. Itu kaki-kakinya biasanya ada yang problem. Oke, kita sekarang tinggal kita cek lagi ya. Di sini kita menggunakan USB charger adaptor ya teman-teman, charger adaptor. Kita gunakan charger adaptor ini ya. Ini charger adaptornya biar kelihatan ampernya berapa. Ini di bagian bawah saja. Ini ya, kita pasang baterainya, soket baterainya kita pasang, lalu kita tancap USB chargernya teman-teman ya, casnya ya, itu ampernya 0,1 ini ya, 0,1 teman-teman ya. Kita cabut ya, dia 00. Kalau kita tancapkan pengecasan, ampernya langsung 0,1 ini ya, 0,1 teman-teman ya. Itu biasanya emang sering problem di CPU dan RAM. Berapa lama pengerjaan, kita coba pekerjakan teman-teman ya. Berapa lama biar videonya tidak nanti tidak tak edit teman-teman ya, kita potong bagian yang tidak penting-penting saja, tidak kita percepat untuk cara pengerjaannya teman-teman ya. Nah, ini kan masih utuh teman-teman ya, ini belum dibuka untuk bagian platnya di sini, penutup CPU, RAM dan UFS nya. Dan untuk bagian ini kemungkinan dibakar atau diapa, ini bekas mau dilepas ininya ya. Nah, ini ya, sekarang kita buka bagian platnya ini teman-teman ya. Untuk mengerjakannya harus kita buka untuk bagian ininya.
kita nggak usah buka semua, tapi ya tergantung teman-teman enaknya gimana. Intinya kalau dikerjakan itu tidak mengganggu atau tidak susah untuk mengerjakannya teman-teman. Yang penting itu seperti itu. Buka saja secukupnya. Ini ya, buka segini saja sudah cukup teman-teman ya, untuk nanti congkel CPU dan RAM-nya teman-teman ya. Nah ini ya, melepas CPU dan RAM itu biar lebih enak teman-teman ya, dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Biasanya itu kalau terlalu lama blower bisa menyebabkan CPU kembung ataupun mati teman-teman ya. Nah ini ya, ini yang atas ini RAM, di bawahnya itu ada CPU. Kalau di sampingnya yang sini itu UFS nya atau internalnya. Nih RAM ini untuk RAM-nya sendiri dan internalnya itu ada sendiri di sini ya. Di sini saya pakai blower Sugon ya, 8650, kita panas 340, anginnya 35 teman-teman ya. Untuk settingan blowernya panas 350, 340 ya, anginnya pakai 35 sudah cukup teman-teman ya. Teman-teman kalau pakai blower Sugon 8650 panas 340, anginnya 35 teman-teman, itu sudah pas, enak buat jongkel-jongkel. Untuk CPU yang lebar itu lebih enak, simple. Yang ujung blowernya saya menggunakan yang 10 mm. Pengerjaannya nanti sampai berapa lama sih untuk teman-teman biar tahu untuk pengerjaan poco itu. Waktu nyongkel ini tidak boleh kita paksa teman-teman ya, kita cari jalurnya dulu, ini selah-selahnya lah, intinya itu di sini selahnya, selah di bagian RAM dan CPU nya. Nah ini kita blower, kalau sudah meleleh biasanya memasukkan ini ya, pisau congkelannya itu lebih mudah. Nah seperti ini teman ya, tinggal di congkel seperti ini. Nah ini untuk apa namanya, hasil yang sudah dilepas untuk bagian RAM-nya. Ini RAM namanya teman ya, yang ini RAM untuk CPU nya ini. Nah ini kita dilepas dulu. Kalau untuk membersihkan di sampingnya ini, untuk mencongkel CPU itu harus kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Ini kita bersihkan dulu ya, sampingnya pelan-pelan, gunakan, pokoknya jangan pakai cutter, usahakan pakai alat seperti ini ya, untuk membersihkan samping-samping CPU yang ada lemnya. Ini tidak melukai PCB teman-teman ya kalau pakai yang seperti ini tuh. Kelihatannya tajam tapi kita tidak dipaksa untuk merusak PCB nya teman-teman ya, jadi nggak aman, nggak akan tergores PCB nya. Tidak kita tekan terlalu teman-teman ya, cuman kita ikuti alurnya biar lemnya yang menempel di bagian kapasitor ataupun resistor itu nanti pas kita congkel itu aman teman-teman ya. Tidak, caranya seperti ini teman-teman, ini bisa untuk pemula-pemula ya. Nah ini contohnya, ini nanti enggak tak edit ya teman-teman, biarlah teman-teman untuk pemula biar bisa belajar. Kita ikuti saja, ini kita tidak ditekan keras teman-teman ya, ini cukup saya ikuti lalu kita bersihkan si lemnya ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita cari posisi yang enak untuk mencongkel CPU teman-teman ya. Nah ini ya, nah ini kapasitor di sini itu kapasitor. Nah ini kita buang
nanti kalau buat nyongkel itu enak teman-teman ya. Ini ya, ini. Nah, ini kita buang. Ini panas blowernya tetap ya 340 angin 35. Usahakan blower jangan berhenti, kita panasnya biar bisa merata. Itu kalau panas merata lebih cepat mencongkel teman-teman ya, dan menghindari CPU kembung. Kita cari selahnya, di sini sudah mengangkat, baru kita masukkan bagian tengah teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jangan ditekan ke atas sampai melengkung CPU-nya teman-teman ya. Nanti CPU itu bisa mati. Jadi cuma diikuti alurnya, dimasukkan, dia akan naik sendiri CPU-nya teman-teman ya, kalau panasnya sudah merata. Nah, ini hasilnya yang sudah kita congkel tadi. Ini untuk RAM-nya, yang ini untuk CPU-nya teman-teman ya. Nah, di sini tuh pakai CPU 8150. Ini RAM-nya 8 teman-teman ya. Ini berarti internalnya 256 bawaan. Sekarang kita kasih flux terlebih dahulu di sini. Terus kita kasih timah cair teman ya, timah cair. Usahakan beli timah cair yang low saja untuk membersihkan bagian kakinya ini dan sisa-sisa lem. Kalau pakai low itu lebih cepat membersihkan ya. Nah, kita tinggal solder saja, diratakan seperti ini. Nah, ini aman teman-teman ya, kaki-kakinya pun aman, di samping-sampingnya, di PCB-nya pun juga aman. Tinggal kita bersihkan lem-lemnya ini, sisa lem. Biasanya teman-teman itu banyak yang nanya, Bang, berapa lama awet apa tidak kalau sudah di repair seperti itu? Ya, semua itu tergantung pemakaian juga. Itu namanya juga elektro, itu enggak bisa kita prediksi kapan mati teman-teman ya. Tidak bisa kita prediksi kapan mati. Sewaktu-waktu dia memang sudah lelah atau waktu problem ya pasti mati. Tapi biasanya kalau sudah di repair ini lebih awet teman-teman. Pokoknya intinya ngegame harus dikurangi, dan untuk pemakaian jangan sering jatuh. Nah, jangan sering jatuh. Nah, ini ya, kalau saya nyongkel CPU ataupun apa itu samping-sampingnya ini tuh nggak ada yang tergores teman-teman ya. Ini samping meskipun kita bersihkan tadi, di samping sini putar keliling itu nggak ada yang tergores. Nah, ini ya, ini contohnya nggak ada sama sekali yang tergores. Jadi lebih aman teman-teman. Tinggal kita bersihkan di sini ya, kita coba ratakan dulu pakai wick dulu biar sisa lemnya itu lebih bersih teman-teman, karena ini sisa lemnya itu nanti kalau nggak bersih itu pasti kalau kita pasang CPU nya itu ada aja problemnya. Nah, ini membersihkannya jangan sampai dipaksa, sampai nekan-nekan teman-teman, biar PCB nya itu aman, nggak tergores, jadi mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Tapi kalau sudah servisan kadang itu sudah di blower, sudah dipanasi atau diganjel pakai apa, itu tidak bisa kita prediksi bisa atau tidaknya, tapi ya diusahakan. Tinggal kita bersihkan untuk bagian RAM-nya terlebih dahulu. RAM kita bersihkan. Nah, di sini pakai penjepit yang kecilan ya untuk membersihkannya. Sini gunakan seperti ini, jangan tajam-tajam ya. Nah, seperti ini
kita pakai blower panas 300, anginnya 40 untuk membersihkan lemnya di sini ya. Nah, kita bersihkan, tidak usah kita sampai dipaksa teman ya, biar mengikuti, tinggal kita ikuti ini lepasnya lemnya ini. Nah, kalau dipaksa nanti malah IC-nya ini tergores, kakinya tergores, nanti malah nggak connect kita pasang. Kalau sudah kita kasih fluk ya seperti ini, tinggal kita pakai wig teman-teman ya, kita bersihkan pakai wignya ini, yang masih tersisa lem itu biar bersih. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kasih fluk lagi ya teman-teman. Nah, ini kasih fluk segini cukup, lalu kita kasih timah cair. Ini untuk pemula-pemula belajar caranya ya seperti ini teman-teman ya, tapi kalau ya sudah kebiasaan isi biasa, tapi kalau untuk pemula ya biasanya sih masih belajar cara nyongkelnya. Nah, ini jangan di gosok-gosok ya, cukup kita solderkan saja. Nah, di bagian kaki yang masih belum terkena timah atau masih tersisa lemnya, nah, ini nanti bisa nempel sendiri teman, nggak usah kita gosok-gosok sampai PCB-nya ikut rusak, itu nggak sah. Kita cukup solder segini saja, dia langsung nempel sendiri untuk kaki yang masih belum terkena timah. Nah, ini contohnya. Cara untuk CPU, nah di sini kita bersihkan, yang atas ini gampang kembung teman-teman. Kalau soldernya terlalu panas di sini itu gampang kembung PCB-nya ini. Yang atasnya CPU-nya ini teman-teman. Karena saya kalau dapat itu biasanya ya kalau sudah nggak kembung ya CPU mati seperti itu biasanya sering, emang kadang nyongkelnya itu terlalu lama blowernya teman. Dikasih timah dulu ya, baru pokoknya timahnya yang low kita solderi saja, jangan panas-panas kalau solder. Nah, di sini lebih cepat saja, pokoknya kakinya ini bisa terisi timah ya, timahnya bisa kita ganti. Nah, ini bisa terisi timah seperti ini ya, baru kita ratakan pakai wig teman-teman ya. Nah, ini kita ratakan pakai wig, yang atas ini rata, nggak usah kita cetak ya, yang penting itu kaki sama RAM-nya, yang kaki CPU-nya dan RAM yang perlu kita cetak nanti. Pakai blower bisa, pakai solder pun juga bisa. Untuk teman-teman, kalau R-nya di kapasitornya di sini lepas, itu dilepas sekalian nggak apa-apa ya, biar lebih mudah membersihkan dan cara nanti cetaknya lebih mudah. Ini langsung kita kasih fluk ya, kasih fluk. Nah, ini langsung kita pakai wig ya teman. Nah, ini ya wignya, tinggal kita solder ratakan. Ini kita lepas sekalian, ini kapasitornya yang di CPU ini kita buang. Biar mudah membersihkannya teman-teman ya. Nah, ini kita buang semua. Nah, ini teman-teman, tinggal caranya ngasih timah di bagian kaki CPU yang belum terkena timah. Itu caranya, kita kasih fluk terlebih dahulu ya, baru kita kasih timah low temperatur ya. Nah, di sini kita kasih timah low temperatur secukupnya. Nah, ini teman-teman, baru kita ratakan. Nanti ini mempermudah teman-teman ngasih timah di bagian kaki CPU yang belum terkena timah.
yang bekas lemnya itu. Nah, di sini ratakan seperti ini ya, tinggal kita solder atasnya seperti ini. Ini sudah bisa terkonek semua untuk kaki CPU teman-teman, jadi nggak perlu digosok-gosok untuk ngasih timah di bagian CPU itu. Nah, ini menghindari CPU terlalu overheat bisa ya teman-teman, mengurangi CPU mati. Dan CPU kembung. Nah, caranya seperti ini itu lebih cepat bisa terisi timah untuk kaki CPU yang masih belum terkena timah. Ini kaki sudah terisi semua timahnya, kakinya sudah terisi timah teman-teman ya. Ini yang sudah kita bersihkan teman-teman ya, hasilnya ya seperti ini ya. Ini ya tuh hasilnya bersih teman-teman ya, kaki-kakinya bersih. Dan timah cairnya saya pakai yang kayak yang ini ya teman ya, mekanik ini ya. Ini cc nya pakai yang 183. Ini caranya satu kali cetak biar aman, hasilnya pun oke ya. Kita ambil sini ya, ini kan masih banyak minyaknya untuk fluknya. Kita bersihkan dulu pakai tisu seperti ini ya teman, biar satu kali cetak nggak ribet kemana-mana. Ini ya, ini kita taruh di tisu di sini, kita tekan seperti ini. Nah, kita tekan, kalau sudah kering ini ya, meresap timah minyaknya, biar timahnya kering seperti ini hasilnya. Nah, ini baru kita buat nyetak CPU ya teman-teman. Cetakannya pokoknya presisi dulu cetakan. Nah, ini ya, ini sudah presisi. Nah, ini presisi. Ini jangan goyang untuk platnya kalau ngasih timah, biar pas timahnya nanti ke bagian IC. Nih, tinggal kita ratakan di bagian timahnya ya. Timahnya pakai mekanik, cc nya 183. Pokoknya diratakan timahnya sampai rata dan kita bersihkan pakai ini. Nah, ini sudah rata bersih, baru kita akan blower teman ya. Nah, sini blower panasnya 340 ya, 340 angin 35, seperti tadi awal kita jongkel CPU nya. Nah, ini tidak usah ditekan terlalu ya untuk pinsetnya. Terus kita lepas pinsetnya biar blowernya terus digoyang. Nah, itu biar kakinya bisa merata teman-teman ya. Jadi kita tidak tunggu sampai ini kering ya, pokoknya agak mengeras baru kita lepas CPU nya biar ngelepasnya tidak susah. Nah, ini contohnya yang sudah kita cetak teman-teman ya. Ini contohnya, tinggal kita bersihkan saja. Disikat ya teman-teman, bersihkan sikat. Nah, ini ya, setelah kita bercetak ini seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, bersih dan satu kali cetak teman-teman ya. Dan kita lanjut, ini untuk pencetakan RAM ya. Ini satu paket untuk plat pencetakannya. Nah, kita presisikan saja, terus tinggal kita kasih timahnya seperti ini. Pokoknya intinya itu platnya ini tidak geser teman-teman ya. Pas waktu ngasih timah itu plat yang kita pegang itu tidak geser. Kita blower keliling ya, ini ya. Kalau sudah ini bisa terkonek, kita lepas pinsetnya.
Nah, ini kita tunggu agak mengeras baru kita lepas, jangan sampai dingin ya. Nah, pokoknya intinya mengeras kita baru lepas, jadi mudah lepasnya, kakinya pun aman teman-teman ya. Ini kalau ada yang belum nyatu kakinya tinggal di blower lagi. Nah ini ya, setelah kita pasang. Nah ini kita kasih fluk terlebih dahulu ya. Di sini kita kasih fluk terlebih dahulu. Ini ya, kita ratakan fluknya, tipis saja, yang penting rata. Tinggal kita pasang CPU nya ini ya. Pasang, kita presisikan terlebih dahulu, pokoknya presisi seperti inilah. Ini kan ada tandanya itu untuk presisi. Nah baru kita blower teman-teman ya. Panas 340, angin 35. Ini kita seperti ini ya, biar panasnya merata, lebih cepat panasnya merata. Nanti kalau sudah kita goyang pelan-pelan ya CPU nya teman-teman. Kita goyang pelan-pelan kalau kakinya sudah panasnya meleleh. Nah ini nah, sudah. Gimana caranya cobanya? Kita langsung pasang di bagian LCD nya ini ya. Untuk soket bawahnya saja, untuk soket USB nya saja kita pasang ya. Lalu kita colok charger teman-teman, colok cas yang ada adapternya lebih kelihatan ya. Dia biasanya itu nyala lampu di sini. Nah ini ya, yang atas ini menandakan dia CPU sudah bekerja lah intinya. Ini saya pasang untuk di bagian soket USB nya saja. Kalau seperti ini tanpa terkonek ya, ini kita coba colok ke komputer. Tanpa baterai biasanya tidak akan terkonek ya. Tanpa baterai itu tidak akan terkonek. Biasanya terkoneknya soket baterainya itu kita tancapkan. Nah ini kita tancapkan soket baterainya, dia bisa terkonek 9008 seperti ini teman-teman ya. Ini ya, ini ya, terkonek 9008. Kita lepas, kita tancapkan lagi. Nah ini dia terkonek 9008 seperti ini ya. Itu kalau soket baterainya kita tancapkan. Kalau pas soket baterainya kita lepas, dia tidak akan terkonek 9008 ke komputer. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian RAM-nya teman-teman ya. Nah ini RAM ya, kita kasih timah fluk terlebih dahulu untuk bagian kaki RAM-nya di sini. Tipis saja teman-teman ya, fluknya tipis, kita ratakan sini, tipis rata yang penting. Terus kita pasang untuk RAM-nya. Ini enggak asal pasang untuk RAM. Di sini itu ada kakinya, ada tandanya, di sini pun juga ada tandanya di CPU. Nah kita pasang, kita presisikan dulu, yang penting presisi dulu. Kalau sudah benar-benar presisi seperti ini, tinggal kita blower ya. Di sini panas 340, angin tetap 35. Kita goyang blowernya seperti ini, biar panasnya itu merata, melelehnya pun juga
secara bersamaan. Nah ini sudah bergerak ya. Untuk ramnya itu yang masih bergerak, kalau belum presisi nanti bergerak sendiri, sedikit bergeraknya, tinggal kita goyang pelan-pelan untuk ramnya teman-teman ya. Ini ramnya saja yang kita goyang. Nah ini ya, pokoknya digoyangnya sudah lentur, berarti itu kaki timahnya sudah bisa meleleh secara bersama. Sini sudah ya, nanti kita dingin baru nanti kita akan coba tes apakah handphonenya bisa hidup atau tidak. Kita dinginkan dulu teman-teman ya. Ini ya sudah dingin, baru kita akan coba teman-teman ya, kita tes. Nah ini yang sudah kita kerjakan tadi ya, seperti ini. Nah ini platnya yang masih utuh, yang bagian ini sudah dilepas, ini dipotong atasnya saja. Handphonenya ya seperti ini, tinggal kita akan coba pasang. Yakin langsung kita pasang ya juga teman-teman ya. Langsung kita coba charger ya, langsung coba kita charger. Nah dia langsung bisa hidup handphonenya teman-teman ya. Nah ini sudah baterainya 100% ya. Sekarang kita coba hidupkan handphonenya. Sudah bisa hidup, kita tunggu. Sampai bisa ke menu teman-teman ya. Nah itu tuh sudah ada suaranya bunyi. Nah di sini sudah bisa ke menu teman-teman ya, ini ya contohnya. Nah ini sudah bisa ke menu. Nah ini RAM 8 internal 256, dilihat dari RAM-nya itu RAM 8 teman-teman ya. Nah ini ya RAM 8 internal 256, nah, RAM-nya 8 kan. Nah ini ya RAM 8 internalnya 256, ini ya internalnya 256 teman-teman ya. Nah, Poco X3 Pro ini ya. Nah, cara pengerjaannya seperti itu teman ya. WiFi pun juga aman teman ya. Nah ini WiFi nya aman, bisa terkonek semua. Kameranya pun juga aman. Caranya ya seperti itu, pengerjaannya ya seperti itu. Lamanya berapa tadi, sampai 1 jam atau berapa. Cara pengerjaannya ya seperti itu. Yang penting itu bersih. Cara pengerjaannya ya, hasilnya pasti akan bisa dirasakan untuk hasil akhirnya teman-teman ya. Ya seperti ini ya teman-teman semua.
yang sudah support saya, yang sudah dukung saya. Tetap sehat selalu dan tambah rezekinya. Saya akhiri untuk teman-teman semua. Ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula ataupun yang masih belajar. Tetap semangat teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.